Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Haryas Priyono. Di video ini saya akan melanjutkan proyek kita yaitu untuk melakukan instalasi aplikasi Nextcloud ya di server Ubuntu yang sudah kita install di video sebelumnya. Nah, kita lihat dulu sistem requirement-nya dari Nextcloud yang terbaru ya. Jadi Nextcloud terbaru membutuhkan sistem operasi. Ini ada beberapa pilihan, bisa Ubuntu 2404 yang sudah kita install ya, atau Ubuntu 2204 ya. Ini yang lebih direkomendasikan sebenarnya ya. Tapi karena kita sudah memiliki 2404, kita nanti akan install saja di sini. Kemudian untuk database-nya minimal MySQL 8 ya, atau 84 atau MariaDB ya, 10.11 yang direkomendasikan. Nah, bisa juga Oracle, bisa juga PostgreSQL, bisa SQLite ya. Ini versi-versinya. Kemudian selain itu juga membutuhkan web server, bisa menggunakan Apache dengan mode PHP maupun PHP FPM, dan FPM ini lebih direkomendasikan. Kemudian bisa juga menggunakan Nginx dengan PHP FPM. Kemudian PHP runtime-nya bisa menggunakan 8.3, ini yang direkomendasikan. Nah, sekarang kita mulai saja. Saya minimizekan lagi. Ini adalah VM saya, tampilan dari VM di VirtualBox. Ya, ini saya minimizekan saja karena saya sudah tahu IP-nya berapa dan saya akan remote menggunakan putih ya, ini putihnya. IP-nya adalah 192.168.56.20. Tentu teman-teman disesuaikan saja sesuai dengan IP address servernya. Kemudian kita open saja. Nah, kemudian kalau muncul security alert kita pilih yes saja. Kemudian di sini login username saya adalah Ubuntu. Kemudian passwordnya adalah Ubuntu 123. Oke, saya sudah berhasil masuk. Kemudian ini supaya lebih jelas saya maksimalkan saja ya. Kemudian ini juga saya akan ubah supaya lebih besar tampilannya. Ini saya buat ukuran fontnya coba 16 supaya lebih, nah seperti ini ya. Sekarang kita mulai dengan mengupdate dulu repositorinya, yaitu dengan sudo apt update. Kemudian kita enter, masukkan passwordnya Ubuntu 123 yang saya gunakan. Nah, kita tunggu sampai proses update-nya selesai. Oke, setelah selesai sebenarnya bisa juga kita lakukan sudo apt gitu ya, sudo apt upgrade ya. Tapi ini memakan waktu yang cukup lama. Boleh kalau misalkan langkah ini mau dilewati ya. Yang penting Ubuntu yang terinstall adalah Ubuntu yang terbaru 2404 sekian lah ya. Oke, ini saya jalankan. Ini boleh langsung pakai -y atau seperti ini saja. Kemudian kita enter. Nah, kalau tanpa -y itu kita akan diberikan pertanyaan gitu ya. Do you want to continue? Kita jawab saja Y, kemudian enter. Oke. Ini proses upgrade-nya biasanya memakan waktu yang cukup lama. Bisa ditunggu sambil ngopi-ngopi ya. Tapi ya dalam hitungan menit lah ya, nggak nyampe berjam-jam. Oke, alhamdulillah akhirnya selesai juga proses upgrade-nya. Dan berikutnya kita akan mulai untuk menginstal atau menyiapkan web server Apache-nya ya. Kita install saja langsung dengan perintah sudo apt install apache 2. Langsung aja pakai -y ya, kemudian enter. Oke, ini proses install dari Apache-nya. Oke, alhamdulillah untuk install Apache-nya juga sudah selesai dan kita bisa cek statusnya sekarang pakai sudo systemctl kemudian status Apache 2 ya. Kita enter. Nah, di sini statusnya sudah aktif atau running ya. Seharusnya kita sudah bisa mengakses dari web browser di komputer host kita. Ini bisa kita minimize. Nah, saya gunakan saja browser ini ya,
Firefox dan saya coba akses menggunakan IP address-nya 192.168.56.20. Kemudian saya enter. Nah, jika Apache-nya sudah terinstall dan sudah running atau berjalan, ketika kita mengakses IP address-nya melalui web browser atau dengan awalan HTTP depannya ya di browser, itu akan ditampilkan halaman default dari Apache 2 seperti ini ya. Nah, ini artinya proses instalasi Apache-nya sudah berjalan. Oke. Saya kembali ke remote-nya. Kalau misalkan ternyata dicek statusnya belum berjalan, kita bisa mencoba untuk menjalankannya dengan perintah sudo systemctl kemudian start Apache 2. Kalau belum jalan ya. Kalau misalkan sudah berjalan mau di restart ya di sini diganti dengan restart seperti ini. Oke, tapi saya tidak akan menjalankannya. Saya hapus saja ya. Ini proses instalasi Apache sudah selesai. Nah, berikutnya kita akan menginstal MariaDB ya. Dengan perintah sudo kemudian apt install MariaDB server ya. Kita pakai -y supaya langsung dijalankan, enter ya. Supaya tidak perlu konfirmasi ya. Oke, kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Oke ya, ini proses instalasi MariaDB-nya juga sudah selesai. Dan kita cek statusnya juga dengan sudo systemctl status MariaDB. Enter ya. Nah, di sini statusnya ini juga sama ya, sudah aktif dan juga sudah running. Nah, untuk masuk ke MySQL atau MariaDB ini, caranya kita ketik begini. Sudo kemudian MySQL -u root. Jadi maksudnya kita masuk ke MySQL dengan user root. Kemudian kita enter. Nah, ini masuk ya. Tapi jangan lupa mengetikkan sudonya. Kalau misalkan gini, saya keluar dengan perintah, keluarnya bisa pakai exit atau pakai quit ya. Exit gini bisa. Oke, kemudian saya coba masuk lagi dengan MySQL -u root. Enter. Nah, di sini ternyata akses denied. Artinya ternyata MySQL ini meskipun user rootnya atau MariaDB ini meskipun user rootnya tidak menggunakan password, tapi kalau kita masuknya tidak menggunakan super user ya, tidak menggunakan akses sudo, maka gagal masuk gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin mengakses dengan MySQL menu root dengan tambahan password, kita konfigurasi dulu ya dengan sudo kemudian MySQL secure installation. Nah, gini. Pakai sudo ya. Kalau nggak pakai sudo ternyata gagal. Saya pernah coba gagal. Kemudian enter. Nah, sekarang enter current password. Kan passwordnya nggak ada, kita enter saja. Nah, ini bisa masuk ya. Kemudian apakah kita mau switch to Unique Socket Authentication? Kita ketik no saja ya. Karena kalau itu tanpa password sih, kan no. Nah, sekarang kita ubah passwordnya ya. Change the root password. Pilih Y, enter. Masukkan password barunya. Misalkan di sini saya buat passwordnya MariaDB123 misalkan gitu ya. Kemudian enter. Masukkan lagi MariaDB123, kemudian enter lagi. Oke. Kemudian apakah kita ingin menghapus anonymous user? Iya ya, dihapus saja. Kemudian disallow root login remotely, kita pilih N saja. Atau kalaupun mau di yes kan juga nggak apa-apa, supaya tidak bisa di remote ya, supaya root login ini nggak bisa dilakukan dari remote gitu. Enter. Terus apakah ingin menghapus tes database-nya? Iya, kita hapus saja. Enter. Kemudian reload, yes. Release privilege-nya, yes. Oke, sudah selesai ya. Sekarang saya bisa masuk dengan begini MySQL -u root tambahan -p gini. Terus enter. Masukkan passwordnya tadi. MariaDB123, enter. Nah, masuk ya. Coba saya keluar lagi, exit. Terus saya masuk pakai sudo MySQL -u root, enter.
sama, tetap bisa masuk tanpa password ya kalau pakai sudo gitu. Oke. Sekarang setelah masuk begini, terserah mau masuk pakai sudo MySQL gini atau tanpa sudo tapi harus memasukkan -p dan masukkan passwordnya. Setelah masuk kita membuat database-nya ya, kita siapkan database untuk Nextcloud-nya. Jadi caranya ketik create database. Ini huruf kecil juga nggak masalah ya. Create database namanya kita buat saja Nextcloud. Oke, Nextcloud. Kemudian kasih titik koma terus enter. Nah, kemudian kalau misalkan kita akan menggunakan user root nantinya untuk config di Nextcloud-nya, kita tidak perlu membuat user. Tapi kalau misalkan kita mau buat user khusus yang akan diberikan hak akses untuk database ini, kita buat usernya. Caranya ketik aja create user. Oke ya, create user, nama usernya apa? Misalkan usernya adalah Nextcloud ya. Gini, Nextcloud. Atau nc user gitu aja ya. nc user misalkan. nc user. Supaya nggak lupa nih dicatat nanti gitu ya. Kemudian add localhost ke sini ya. Kemudian identified by, nah ini passwordnya apa diketik di sini. Misalkan saya gunakan passwordnya adalah ini aja, password 123 gitu ya. Oke, titik koma terus enter. Oke, selesai ya. Berarti user dengan nama nc usernya sudah selesai dibuat dengan passwordnya password 123. Oke, sekarang kita akan berikan hak akses untuk database Nextcloud-nya ke si user nc user. Jadi caranya ketik grant ya, kemudian all privilege ya, on. Nah, ini apa nama database-nya ya, Nextcloud titik bintang gini, Nextcloud titik bintang, kemudian to siapa ya, ke n user nc ya, nc user at localhost. Nah, gini. Oke, kemudian enter. Nah, setelah itu kita flush privilege-nya. Flush privilege. Oke. Privilege. Tulisannya gitu ya, privilege. Oke, enter. Nah, setelah selesai kita keluar saja. Atau kalau kamu mau dicek apakah sudah ada database-nya, kita cek saja dengan show databases. Enter. Oke. Kita sudah punya database namanya Nextcloud. Ya. Oke. Tadi usernya adalah nc user, boleh dicatat saja nanti kalau ini biar tidak lupa. Ini saya buat catatan juga ya. Saya catat sini. Oke. Saya catat juga tadi usernya adalah nc user. Passwordnya adalah password 123. Nama database-nya, nama DB ya, adalah Nextcloud. Nah, gitu. Kemudian juga dicatat aja user untuk user root-nya. Jadi passwordnya adalah Maria DB 123 gitu. Supaya kita nggak lupa ya, ini dicatat. Oke. Sekarang kita keluar saja, exit. Nah, untuk membersihkan layarnya supaya ini tidak penuh ini layarnya, pakai clear. Oke. Nah, database sudah kita siapkan. Sekarang kita lanjut untuk menginstal PHP-nya. Ketik saja begini. Sudo untuk installnya ya, apt install. Nah, kita akan menginstal PHP 8.3 gitu kan. Kemudian kalau misalkan kita mau nambahin library-nya ya, atau extension lah ya, extensionnya kita ketik PHP 83 gitu ya. Kemudian PHP 8.3 strip. Nah, gini. Apa yang mau kita install ya? Aman gitu. Oke. Ini saya sudah punya catatan, sebenarnya saya copy paste saja ya supaya
Tidak terlalu lama saya ngetiknya gini. Nah, gini. Jadi ada common, ada CLI, ada PHP FPM, ada GD, ada XML dan seterusnya sampai terakhir itu ya. Dengan seperti itu terus kita enter saja. Oke, proses instalasinya akan berjalan. Tunggu saja sampai selesai. Oke ya, sekarang di sini proses instalasi PHP-nya sudah selesai. Tadi saya menginstal beberapa library ya. Kalau misalkan mau menginstalnya semua library, kan tadi seperti ini perintahnya. Kalau mau semua library sebenarnya kita tinggal gini. Tapi nanti prosesnya akan lama karena semua library-nya diinstal. Nah, tambahin bintang gini. Nah, kalau mau seperti ini, itu berarti kita install PHP 83 dengan semua library yang atau semua ekstensi maksud saya, semua extension yang tersedia. Nah, boleh seperti itu ya. Nah, sekarang di sini setelah selesai install, di sini ada petunjuk sebenarnya. Jadi PHP 83 FPM-nya ini belum di enable ya, belum diaktifkan. Untuk mengaktifkannya kita bisa jalankan perintah ini. A to nmod proxy fcgi gini ya, set and viv ini. Kemudian nanti a to nconf php 83 fpm. Nah, kita jalankan saja. Tapi harus pakai sudo ya, ini kita copy. Kan langsung otomatis muncul di sini. Kita klik kanan gitu ya. Muncul di sini. Tambahin aja sudo di sini ya. Kemudian a to nmod itu enter. Oke. Kemudian satu lagi ya. Tadi ada satu lagi yang ini. A to nconf php 8 ini. Klik kanan supaya muncul di sini. Depannya tambahkan sudo. Nah, kemudian enter. Nah, setelah kita menjalankan dua perintah itu, kita harus restart Apache-nya. Caranya dengan sudo. Ini kan ada nih, systemctl. Kalau ada di sini, kita tinggal seleksi terus diklik kanan. Nah, sudo systemctl reload Apache 2 enter. Nah, setelah selesai, kita coba sekarang ya. Kita akan cek versi PHP-nya dengan php-v. Oke. Terlihat ya di sini ada PHP 8.3.6. Ini versi PHP yang terinstall di server kita. Kemudian kita akan tes apakah ini sudah bisa menjalankan file PHP atau belum ya. Ini kan PHP runtime-nya. Nah, untuk itu kita membuat satu file ya, tempatnya itu di sini. Jadi kita buat pakai sudo nano, kemudian kita buat di var www.html. Nah, kita buat saja satu file namanya info.php. Oke. Nah, ternyata di sini sudo nano command-nya not found. Oh ya, nanonya belum diinstal ya kalau muncul seperti ini. Kita install dulu nanonya. Sudo nano apt install nano, enter. Oke. Ini karena kita install Ubuntu-nya yang minimize ya, yang minimalis ya. Jadi banyak paket-paket yang belum terinstall. Sekarang kita jalankan lagi sudo nano var www.html info. Kenapa kok di situ? Kenapa html info.php-nya kita buatnya di folder HTML? Pada saat kita menjalankan tadi ya, kita melihat homepage-nya Apache itu kelihatan di sini. Jadi lokasinya itu di var www.html index. Ini yang muncul. Maka kita juga harus menempatkan file PHP-nya di dalam var www kemudian HTML. Nah, gitu. Sekarang kita enter saja. Nah, sekarang ketik saja perintahnya seperti ini. PHP kemudian PHP info. Ya, ini nggak pakai underscore ya. Oke, begitu sepertinya. Kemudian yes, enter ya. Nah, baru sekarang kita cek di sini pakai garis miring info.php. Nah, gitu ya. Jadi kita membuat file info ini sekedar untuk ngecek sebenarnya dengan fungsi yang tadi kita buka lagi. Ini PHP info ini adalah sebuah function untuk menampilkan informasi PHP. Nah, seperti ini. Kalau dia sudah muncul berarti sudah berjalan ya.
PHP di Apache-nya. Oke, berarti kita sudah siap sekarang untuk menginstal Nextcloud-nya gitu. Oke, ini kita abaikan dulu, terus kita kembali ke sini. Ini kita tutup saja, Ctrl X nutupnya ya. Nah, kita clear lagi. Sekarang kita akan mulai untuk install apa namanya Nextcloud-nya. Caranya adalah dengan mendownload di sini ya, di Nextcloud. Kalau kita klik menu downloadnya di sini, kan ini ada Nextcloud server. Kalau kita klik kan ke sini arahnya ya. Tapi kita carinya di bagian yang download server ya. Download server. Di scroll ke bawah download server. Di sini ada arsip, kemudian get zip file. Nah, ini kita copy saja URL-nya. Caranya klik kanan, copy link. Oke. Copy link. Jadi linknya nanti kita paste saja di sini. Tapi diawali dengan wget gini untuk downloadnya. Kemudian kita pastekan, klik kanan saja. Oke, itu linknya. Kemudian kita kasih -o supaya nanti foldernya bukan latest tapi foldernya jadi Nextcloud. .zip filenya maksud saya, file zipnya itu berubah jadi Nextcloud. Oke, sekarang kita enter. Nah, ini proses downloadnya sedang berjalan. Filenya lumayan besar. Ya, filenya lumayan besar. Jadi kita tunggu saja prosesnya sampai selesai ya. Oke ya, Anda bisa tunggu. Tapi ini saya akan stop ya karena saya sudah punya filenya. Jadi kita Ctrl C, saya Ctrl C ya, kemudian saya clear. Ya, kalau proses downloadnya sudah selesai, kita bisa cek dengan ls. Nah, di dalamnya nanti ada satu file namanya Nextcloud ya, nextcloud.zip. Nah, ini kita ekstrak dulu ya. Kita ekstrak dengan perintah sudo unzip ya atau unzip gini. Kemudian kita ketikkan nextcloud.zip. Nah, terus kita arahkan. Dari kita ekstrak, kita arahkan kemana nih hasil ekstraknya pakai -d. Kemudian arahin ke var www_html. Nah, gini. Kita arahkan aja ke sana. Jadi nanti diekstrak langsung diarahkan ke folder ini. Ini adalah folder root dari web server kita. Kemudian kita enter ya. Oh, unzip-nya belum diinstal. Install dulu ya, sudo apt install unzip. Itu ya, kalau not found komennya kita install dulu unzip-nya. Oke, sudah selesai. Saya clear lagi, saya jalankan lagi perintah yang sudo ini. Sudo unzip nextcloud.zip -d var www.html. Saya enter. Oke, ini proses ekstraknya. Kita tunggu saja karena filenya cukup besar. Oke ya, ini proses ekstraknya sudah selesai. Dan sekarang kita cek ya di folder var www.html-nya. Caranya cd spasi var www.html. Terus enter, kita cek ls. Nah, kenapa ls-nya nggak mau? Nah, sekarang ya sudah ada ya. Jadi ada file index.html itu yang menampilkan homepage-nya tadi yang ini. Itu namanya index.html. Terus yang menampilkan info PHP tadi kan filenya info.php. Nah, sekarang kita sudah punya folder namanya Nextcloud. Nah, kita punya folder namanya Nextcloud. Nah, untuk install Nextcloud, kita juga harus menyiapkan folder untuk datanya ya. Jadi ada folder Nextcloud data nanti. Kita buat saja di dalam HTML ini pakai sudo mkdir untuk membuat folder ya. Nama foldernya adalah Nextcloud. Itu Nextcloud. Kemudian -data. Atau kalau mau lengkap ini pakai gini ya. Ini karena kita sudah berada di folder var www.html, boleh langsung gini. Tapi kalau misalkan kita berada di folder yang lain, misalkan posisinya seperti ini, maka harus ditulis lengkap ya. Jadi buatnya gini, sudo mkdir, kemudian var
www.html, kemudian include nextcloud strip data. Nah, berarti kita membuat folder di dalam var www.html dengan nama nextcloud data. Kemudian kita enter. Harus pakai sudo ya, kalau nggak pakai sudo gagal itu, nggak bisa ya. Kalau sudah, kita sekarang ubah kepemilikan folder itu menjadi ke www data. Jadi sudo pakai chon ya, kemudian -r, kemudian www data -2 www data, kemudian var www html, kemudian nextcloud data, enter. Oke, sudah. Berikutnya juga untuk kita buat juga untuk yang nextcloud-nya, folder nextcloud-nya juga sama ya, nextcloud. Kita enter saja. Oke. Sekarang kita sudah bisa mulai menginstal harusnya ya. Jadi kita harus tahu nama folder datanya di sini. Ya, ini bisa dicatat juga di sini ya. Folder datanya namanya adalah nextcloud data. Dan informasi-informasi ini nanti akan kita gunakan juga ya untuk instalasi. Nah, sekarang ini kita clear saja. Dan kita mulai menginstal dari web browser kita di hostnya. Ini bisa kita minimizekan saja. Dan ini info PHP-nya kita hapus. Kita ketikkan nama folder tadi nextcloud. Kemudian kita enter. Oke. Ini sekarang sedang mengakses nextcloud-nya. Dan secara otomatis pertama kali akan ditampilkan halaman untuk menginputkan beberapa value di sini. Yang pertama adalah kita membuat akun admin untuk mengelola nextcloud-nya. Kita buat saja admin misalkan. Boleh nama yang lain, tapi di sini saya buat admin. Passwordnya saya buat admin 123 saja ya. Nah, di sini kemudian untuk penyimpanannya, folder datanya kita tadi buatnya HTML terus nextcloud strip data. Nah, gini. Kita sesuaikan. Database account. Nah, sesuaikan dengan ini tadi. Berarti usernya ini, passwordnya ini, nama database-nya ini. Kita ketik di sini nc user huruf kecil ya. Passwordnya adalah password 123. Ini ya. Kemudian nama DB-nya di sini nextcloud. Nah, host basis datanya tetap localhost. Seperti itu, kemudian kita pasang. Oke ya, kita pasang ini not no. Kita tunggu proses instalasinya. Oke, ini sebenarnya prosesnya ini sudah selesai ya harusnya. Di sini sudah muncul, cuman redirect-nya kok gagal. Harusnya kan HTTP, kita ketik IP-nya dulu di sini ya, 192.168.56.20/. Nah, harusnya kan begitu. Saya nggak tahu kenapa gagal ya redirect-nya. Harusnya seperti ini, terus kita enter. Nah, dia harusnya munculnya gini. Nah, jadi dia akan menampilkan aplikasi yang direkomendasikan gitu ya. Ini dimuat di sini. Oke. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang direkomendasikan. Ada kalender untuk penjadwalan rapat, pekerjaan dan sebagainya. Ada kontak, ada mail, ada Nextcloud Office ya. Untuk kolaborasi dokumen, spreadsheet, dan presentation. Ya, kemudian ada Notes. Ini boleh diinstal semua atau kalau mau dilewati juga nggak masalah ya. Ini mungkin saya lewati saja ya. Saya lewati saja karena biar tidak terlalu panjang video ini, saya lewati saja. Oke. Nah, sekarang kita sudah diarahkan ke dashboardnya di apps dashboard. Oke, nextcloud-nya sudah selesai diinstal dan ini ada on your control. Ini kita tutup saja. Nah,
Di dalamnya sudah ada berkas-berkas ini ya, ada gambar-gambar ini, dan ini akun kita secara otomatis login sebagai admin tadi. Di sini ada dashboard, di sini ada berkas untuk melihat folder-folder kita di dalamnya. Nanti hampir sama dengan ini, sebenarnya fungsinya hampir sama dengan Google Drive ya. Fungsinya adalah untuk menyimpan file-file kita untuk berkolaborasi. Misalkan di sebuah kantor gitu kan, kita membuat server sendiri untuk penyimpanan file gitu ya. Itu bisa kita gunakan Nextcloud ini. Nah, biasanya digunakan untuk alternatif. Misalkan kalau selama ini menggunakan Google Drive atau Dropbox misalkan ya. Nah, Nextcloud ini adalah alternatif, di mana keuntungannya adalah kita bisa mengontrol secara penuh ya. Jadi servernya juga di kita, kemudian semua berkas terkumpulnya di kita. Jadi tidak ada keterlibatan pihak luar gitu dalam pengelolaan file kita gitu. Oke ya, tapi sekali lagi ya tergantung kebutuhan saja. Ketika emang dibutuhkan server sendiri untuk menyimpan berkas-berkas dan berkolaborasi ya, ini menjadi solusi. Pertama dia ini juga open source ya, full open source bahkan Nextcloud ini. Oke, ini adalah dokumen-dokumen kita. Kalau mau buat folder juga bisa dari sini, tambahkan saja, kemudian di sini folder baru. Misalkan kita buat folder namanya kantor. Oke. Nah, di sini nanti ada folder kantor. Ini kalau diklik dia akan kebuka, kita bisa buat folder baru lagi, misalkan surat gitu ya. Atau kita bisa langsung unggah file di sini. Cara mengunggah filenya diklik unggah berkas gitu ya. Kita pilih saja berkasnya. Misalkan saya pilih yang dokumen. Nah, di sini atau yang desktop lah. Desktop di sini saya pilih saja yang ini. Mana ya dokumen penting saya? Nah, contoh misalkan open. Nah, jadi dokumen contoh.pdf itu akan diupload ke sini. Ini bisa langsung kita buka, di double klik saja. Nah, ini akan kebuka tuh file PDF-nya. Oke ya. Oke. Kemudian kita juga bisa berbagi. Nah, kalau misalkan nanti sudah ada banyak akun di sini, kita bisa berbagi dengan siapa yang akan kita bagikan. Ya, oke. Seperti itu kira-kira untuk proses instalasinya. Kalau sudah selesai, kita bisa logout dari akun kita. Untuk pengelolaan Nextcloud nanti insya Allah akan dibahas di video-video berikutnya. Mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk membahas tentang Nextcloud ya. Oke, seperti itu. Berarti proses instalasi Nextcloud di Ubuntu servernya sudah selesai. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.